orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Wah, kenapa ini? Wadija Channel untuk Anda. Hello, welcome back to my channel Wadija Channel. Sahabat-sahabat saya, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua guys. Hari ini saya mencari-cari lagu-lagu K-pop, filem-filemnya Korea, filem-filem K-pop kan. Sebab Korea sekarang popular dengan K-pop. Lalu saya menjumpai satu video ini guys. Video yang menarik perhatian saya, di mana katanya orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Wah, kenapa ini? Satu negara maju seperti Korea berebut-rebut mau belajar bahasa Indonesia guys. Kenapa? Mengapa mereka tertarik dengan bahasa Indonesia? Jom kita tengok dari channel ataupun dari konten Yuna Nuna. Tajuknya orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Dan saya juga penasaran ingin tahu kenapa orang Korea berminat dengan bahasa Indonesia ini. Ya, jom guys. Oke guys, sebelum saya mainkan ini, jangan lupa subscribe channelnya Yuna Nuna. Subscribe Wadija Channel. Kita berikan dukungan kepada Yuna Nuna dan Wadija Channel. Jom guys, 3, 2, 1. Kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa. Wah, kok harus lanjut kuliah apa enggak? Fasih tuh guys, fasih. Cukup fasih dia berbahasa Indonesia. Kagum saya. Terima kasih udah mengklik videoku. Sama-sama. Hari ini aku mau ceritain apa? Kalau udah lihat judul dan thumbnailnya kasih tahu. Nah, pertanyaan ini memang aku tuh sampai sekarang sering banget dapat. Banyak yang tanya, sejak kapan bisa bahasa Indonesia? Kenapa milih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Awal mulai bisa bicara bahasa Indonesia itu gimana kak? Kalau aku lihat orang asing yang bisa bahasa Korea itu selalu aku juga penasaran heran. Wah pak, aku bisa bahasa Korea ya? Emang pernah tinggal di Korea? Belajar bahasa Korea itu di mana? Itu susah nggak bahasa Korea? Gitu. Menurut aku, karena dunia sekarang tuh makin dekat, jadi kita walaupun beda negara, kita bisa ketemu banyak orang asing dimanapun. Betul. Apalagi sekarang kan ada ya sosial media seperti YouTube, Instagram atau ya semacam itu. Ya, jadi betul. kita bisa ketemu banyak orang asing pokoknya. Jadi di video ini aku mau jawab untuk teman-teman beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana. Terus yang kedua, itu guys. banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia. Terus kalau yang ketiga adalah ya kalau udah lulus jurusan bahasa Indonesia itu biasanya anaknya pada kerja di mana, kerja apa aja gitu. Oke, aku mulai ceritainnya, ikutin aku terus sampai habis. Oke, pertanyaan pertama, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Aku pertama tahu bahasa Indonesia Ya, mari kita dengar ceritanya. Iya, di Hanguk University of Foreign Studies. Ini namanya kan udah Foreign Studies, jadi di kampus aku ada banyak jurusan bahasa asing. Kalau aku masuk ke Asian Languages and Cultures, jadi di sini ada ya 8 jurusan, yaitu bahasa Melayu dan Indonesia, terus bahasa Arab, terus bahasa Turki, bahasa Mongolia, bahasa Iran, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, satu lagi bahasa Turki. Cara yang aku ambil untuk masuk kuliah itu awalnya semester pertamanya aku nggak punya jurusan, jadi selama satu semester pertamanya aku belajar tentang ya keseluruhan 8 jurusan ini, tentang 8 negara tersebut. Tapi setelah satu semester aku harus pilih satu jurusan untuk jurusanku. Jadi aku kan ada 8 pilihan ya, jadi aku mikir-mikir, tapi karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi ya udahlah aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama kayak aku itu 100 orang satu fakultas itu, terus itu kan dipisah, ikut-ikutan masing-masing. Nah, tapi yang kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku, tapi yang daftar hampir sepertiganya dari ya 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester
10 orang terpilih, dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari semester kedua. Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini, mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Alhamdulillah, Aku bisa jadi anak mantap. jurusan bahasa Indonesia. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah ya kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Kan tadi bilang ini cukup Untungnya katanya. kompetitif ya. Iya, nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia? Kenapa? Kalau Kenapa? aku sendiri, aku jujur tadi karena teman-temanku yang daftar ini, jadi aku juga ya ikut-ikut gitu. Tapi ini pasti setiap orang punya alasan yang berbeda. Kalau di jurusanku ada teman-teman yang udah fasih banget bahasa Indonesia, Ikut-ikutan lalu jatuh cinta. Di Indonesia dari kecil, tapi ngapain masuk ke jurusan bahasa Indonesia lagi di Korea? Nah, menurut aku ini karena kalau kita kuliah tuh bisa belajar lebih dalam gitu. Kalau aku tuh punya dua jurusan. Jadi jurusan pertama adalah ya bahasa Indonesia. Kalau yang kedua adalah Korean Studies. Jadi kan aku orang Korea, tapi ngapain aku ambil jurusan Korean Studies? Karena menurut aku walaupun aku orang Korea, tapi kita nggak bisa tahu semua hal yang kayak benar-benar atau yang akademik gitu kan. Jadi aku memang memilih jurusan Korean Studies juga karena aku pengen belajar yang lebih detail gitu. Tapi seperti aku ya, kalau aku kan sebelum masuk kuliah nggak tahu tentang Indonesia, tapi setelah udah belajar aku kayak tertarik dengan Indonesia, aku makin minat dengan Indonesia. Dan akhirnya ada juga yang pindah ke Indonesia untuk tinggal di sana, dan ada yang cari kerja di Indonesia juga gitu. Terus kalau teman-teman di jurusan aku biasanya 1 semester atau 2 semester gitu, 1 tahun biasanya kan Indonesia untuk belajar Indonesia, atau enggak ya magang di Indonesia. Jadi teman-teman jurusanku ya hampir semua punya pengalaman tinggal di Indonesia atau enggak di Malaysia ya. Jadi kalau kita ketemu kumpul biasanya ngomongin tentang pengalaman waktu kami di Indonesia yang lucu-lucu, atau enggak kalau kami ngobrol itu pakai bahasa Indonesia kayak campur gitu, pakai bahasa Korea sama bahasa Indonesia gitu. Oke, kalau gitu setelah lulus anak jurusan bahasa Indonesia ini kerja di mana, kerja apa? Ini pasti penasaran juga ya. Kalau aku karena masih statusnya mahasiswa, aku belum lulus. Ya ini sebenarnya tergantungnya orang mau kerja di mana itu betul. Pilihan sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat di Korea waktu lamar pekerjaan itu, kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu loh guys kalau di Korea. Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya, kesempatannya gitu. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia sama, apalagi ya pemerintah juga kan, kita negara yang apa ya, sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara, Indonesia dan Korea. Ini mungkin bisa jadi alasan ya banyak orang Korea mau belajar Indonesia. Sebenarnya belajar bahasa itu nggak perlu di kampus aja gitu kan, nggak usah kuliah kayak ambil jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman aku yang tour guide, mereka karena banyak turis dari Indonesia saya setuju. Jadi mereka memang sengaja belajar bahasa Indonesia ya biar bisa temanin orang Indonesia sebagai tour guide itu juga ada. Emang alasannya apapun, kalau bagi aku belajar something new ya, hal baru gitu selalu kayak menarik dan ya indah gitu menurut aku. Aku sangat syukur aku bisa belajar tentang Indonesia juga. Tapi sejujurnya saat waktu aku masuk ke jurusan Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, aku tuh kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa, nggak pernah ketemu orang Indonesia juga, nggak pernah ke Indonesia juga, jadi aku kan nggak tahu apa-apa. Tapi ya belajar sejarah langsung gitu. Mula-mula kan, mula-mula memang tidak biasa. Jadi aku mikir sampai kayak gini, wah kok harus lanjut kuliah apa enggak? Karena kan 4 tahun harus belajar tentang Indonesia sama Malaysia. Jadi aku mikir, ya udahlah aku coba ke Indonesia. Karena aku pengen lihat secara langsung itu negaranya kayak gimana gitu. Jadi setelah semester kedua, setelah aku kuliah 1 tahun, aku memutuskan untuk ambil cuti semester biar aku bisa ke Indonesia.
Nah, jadi dari sekarang tuh mulai cerita yang sangat indah. Kalau cerita ini aku mau lanjut ceritain di video selanjutnya. Oke? Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai jumpa. Dadah. Oke guys, itu tadi guys Yuna Nuna. Pertama sekali saya ucapkan tahniah untuk Yuna Nuna. Kalau menonton ketika ini, awak sangat fasih berbahasa Indonesia dan saya begitu kagum. Saya sendiri tidak fasih sangat. Dan ini satu kebanggaan buat rakyat Indonesia kerana orang luar belajar bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan sebagainya. Okey guys, itu saja guys. Kita jumpa lagi di lain siaran Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum.